Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Jiro Tutorial. Selamat datang di channel Jiro Tutorial ya. Buat teman-teman semua yang udah berkunjung di channel Jiro Tutorial, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa juga diaktifkan tanda loncengnya untuk berlangganan. Nah, di video kali ini saya akan membagikan cara mengatasi Xiaomi Redmi 5A yang mengalami boot loop ketika kita nyalakan. Ketika kita menekan tombol power, maka handphone ini akan hanya muncul logo Mi dan di bawahnya ada logo Android ya. Jadi handphone ini nggak bisa masuk ke menu gitu teman-teman. Nah, sebenarnya tutorial ini bukan hanya untuk Xiaomi Redmi 5A aja, jadi ini berlaku untuk Xiaomi, semua tipe handphone Xiaomi ya. Jadi biasanya itu kalau misalnya handphone atau handphone yang lainnya yang penting Android ya, biasanya itu ketika logo muncul hanya logo seperti ini, itu menandakan ciri-ciri handphone ini adalah software ya. Jadi kerusakannya di software, harus diinstal ulang atau di flashing gitu teman-teman. Nah, di sini saya akan bongkar Xiaomi Redmi 5A nya karena handphone ini belum unlock bootloader, karena kita harus melakukan di saat kita melakukan flashing atau install ulang di semua tipe handphone Xiaomi yang Qualcomm ya, kalau belum unlock bootloader kita harus membuka back covernya atau kita buka tutup mesinnya ya. Di sini kita harus melakukan test point. Ini adalah titik test pointnya, kalian perhatikan. Nah, test point ini fungsinya untuk masuk ke mode IDL teman-teman. Nah, di sini kita langsung masuk ke PC. Di sini saya udah buka unlock toolnya, lalu kita klik di bagian Qualcomm. Nah, di sini udah saya siapkan filenya dan file ini udah saya ekstrak. Jadi buat teman-teman semua, nanti kalau misalnya butuh file ini kalian bisa download di link deskripsi. Nanti kalian cek aja dan kalian bisa langsung download, dan itu tentunya free ya, nggak harus berbayar. Dan ini bisa juga mengatasi stock recovery juga. Dengan file ini bisa mengatasi stock recovery menggunakan file ini atau ROM ini teman-teman. Dan nanti kalian bisa cek atau download linknya di deskripsi video ya. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan setelah kita buka unlock toolnya, dan di sini saya udah buka back cover Xiaomi Redmi 5A nya, dan di sini kita harus lakukan test point teman-teman. Dan di sini kalian perhatikan USB-nya ini belum tertancap penuh ya. Jadi kita harus tekankan dulu dengan pinset di bagian titik test pointnya ini. Setelah itu baru kita colok kabel USB-nya gitu teman-teman. Kalian perhatikan ya. Nah, ini udah tertancap, maka di PC akan ada di sini USB 9008 masuk ke mode IDL 9008. Itu artinya handphone ini udah terkoneksi ke PC teman-teman, dan tool ini udah membaca handphone tersebut ya. Lalu kita klik di bagian helper, dan di sini kita pilih tentunya handphone yang mau kita flashing, tentunya handphone Xiaomi ya. Jadi kita pilih yang namanya Xiaomi di sini, tentu merek Xiaomi. Nah, setelah terpilih, maka di sini kita langsung masukkan ROM yang udah kita download tadi, file Xiaomi Redmi 5A nya yang udah kita download. Dan di sini kita sesuaikan dulu, kita pilih di bagian server dulu, tentu sesuai dengan tipe handphone yang mau kita flashing, tentunya Xiaomi Redmi 5A, dan kita cari Xiaomi Redmi 5A nya di sini teman-teman. Nah, setelah udah terpilih seperti ini, lalu kita klik di bagian folder, dan di sini kita cari file yang udah kita simpan, yang udah kita download, yang udah kita ekstrak tadi ya. Lalu kita cari di sini Xiaomi ya, dan kita cari sesuai dengan tipe handphone yang mau kita flashing, tentunya Xiaomi Redmi 5A. Dan di sini yang udah saya ekstrak, lalu kita klik di bagian ini yang hasil ekstraknya tadi. Setelah seperti ini kita langsung klik ya. Nah, maka tampilannya akan seperti di video, kalian perhatikan. Dan pastikan di sini udah masuk ke mode IDL, dan langsung kita klik plus. Nah, setelah kita klik plus, maka di bagian PC kalian lihat sendiri proses installnya akan berjalan ya beberapa menit gitu. Jadi kalian bisa tunggu sampai proses flashingnya selesai, dan bisa sambil ngopi, sambil ngerokok, sambil ngapa-ngapain juga bisa teman-teman. Nah, jadi kita tunggu sampai selesai ya. Nah, sedikit saya cerita di sini teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan unlock tool ini, kalian harus kredit ya.
Dan buat teman-teman yang masih pemula, kalau misalnya kalian ingin menggunakan dongle, membeli dongle ya, saya rekomendasi kalian pilih dulu, beli untuk pertama kalinya untuk alat dongle itu MRT dongle, itu yang paling tepat. Karena kalau misalnya kalian ingin memflashing di Xiaomi, kalian bisa juga memflashing di unlock tool dan MRT dongle tanpa out ya. Dan kalian bisa juga nanti menggunakan MRT dongle. Kalau misalnya kalian belum punya unlock tool ini, kalian bisa menggunakan MRT dongle dan bisa juga menggunakan Mi Plus ya tentunya. Karena sekarang MRT dongle juga semakin update ya. Dan MRT dongle itu kita cuman hanya membeli satu kali ya, jadi nggak perlu bayar sistem kredit gitu. Kita bisa pakai MRT dongle-nya selamanya sampai rusak gitu teman-teman. Kalau misalnya kalian menggunakan unlock tool ini ya tentu kalian harus sistemnya kredit. Dia ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, dan ada yang 12 bulan. Jadi misalnya kalian ambil kredit unlock tool ini 12 bulan, setelah habis masa 12 bulan maka kalian harus sambung kreditnya lagi. Dan kalau misalnya kalian tidak menyambung kredit unlock toolnya, dan tentu email kalian atau unlock tool ini kalian tidak bisa menggunakan lagi gitu, nggak bisa login gitu ya. Jadi buat teman-teman semua ya, yang udah mampir di channel Jiro Tutorial, yang udah nonton video ini, jangan lupa dukungannya ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa juga diaktifkan tanda loncengnya untuk berlangganan. Karena Jiro Tutorial akan terus mengupload video-video terbaru untuk kalian teman-teman. Jadi buat teman-teman saya yang udah nonton di channel Jiro Tutorial ini, kalau misalnya kalian pengen buatkan tutorial misalnya cara memflashing atau cara mengatasi akun Mi di unlock tool, di MRT dongle, cara mengatasi segala macam lah. Kalau misalnya kalian ingin saya buatkan tutorialnya, kalian bisa request di kolom komentar nanti ya. Insya Allah kalau misalnya saya bisa akan saya buatkan gitu. Oke, sambil menunggu kita coba kasih musik aja dikit ya. Oke, di sini untuk proses pricingnya udah selesai. Tadi kalian bisa lihat di PC ya, jadi udah selesai untuk proses installnya. Dan kita coba cabut handphonenya dan kita coba pasang baterai ya.
Nah, tadi saya lupa bilang, di saat melakukan test point atau memflashing Xiaomi ini, kalian bisa juga menggunakan tanpa baterai, yang jadi nggak mesti harus ada baterai gitu. Jadi nggak mesti harus kita cas dulu di saat mau flashing atau install ulang, karena untuk melakukan install di Xiaomi yang Qualcomm ini ya, biasanya itu nggak masalah kalau tanpa baterai, jadi cabut aja baterainya. Soalnya saya kebiasaan seperti itu, kalau misalnya mau memflashing di Xiaomi ini, saya pasti cabut baterainya dulu karena saat kita test point supaya tidak ada konslet gitu. Nah, di sini handphonenya udah tampil ke menu utama ya, jadi kita langsung save up aja, kita tinggal atur bahasa dan lokasi Anda dan tentunya bahasa Indonesia, dan di sini kita coba next dan lewati. Nah, seperti itu, dan kita tunggu untuk proses bootingnya sampai selesai hingga sampai ke masuk ke menu ya teman-teman. Kata yang punya handphone ini tadinya nggak bisa, jaringannya nggak ada, dan Bluetooth WiFi juga nggak apa ya, sebelum bootloop nggak bisa digunakan WiFi dan jaringan juga. Saya yakin handphone ini udah salah firmware, salah file gitu, jadinya error. Itu juga bisa mengakibatkan nggak bisa koneksi ke jaringan WiFi dan internet, kartu juga nggak terbaca ya. Nah, di sini handphonenya udah nyala, tampil ke menu, jadi handphone ini udah bisa digunakan kembali teman-teman, dan kalian bisa lihat sendiri bahwasanya handphone ini udah bisa digunakan dan hidup normal ya, dan tentunya jaringannya juga udah ada. Oke, jadi sampai di sini saja. Ya coba kita tes pasang back covernya. Kita tinggal pasang kembali back covernya, dan nanti kita kasih kita pasang kartu dan kita coba juga jaringan WiFi nya ya. Oke, lalu kita pasang beberapa bautnya. Oke, setelah itu kita langsung pasang back covernya. Di sini udah kelihatan ya, kata yang punya handphone itu nggak bisa mengakses jaringan WiFi dan kartu juga nggak bisa kemarin gitu. Setelah keluar dari konter gitu, katanya pernah di install di konter lain gitu, jadi nggak bisa terbaca kartunya. Jadi handphone ini disimpan, setelah itu sekarang disuruh install ulang, diperbaiki lagi gitu. Nah, di sini jaringan WiFi udah tersedia ya, dan juga jaringan kartu juga udah bisa teman-teman. Oke, jadi sampai di sini saja tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.